Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya Valina Singka Sumadiono, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang dengan program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai kurikulum operasional Aisyah Shadia Islamic Kindergarten School untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kurikulum pendidikan anak usia dini yang diempu oleh Bapak Iwayan Sutama selaku dosen dan pembimbing dari mata kuliah ini. Kurikulum operasional Aisyah Shadia Islamic Kindergarten School. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan taman kanak-kanak merupakan satu bentuk pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini. Taman kanak-kanak yang disingkat dengan TK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Di dalam ajaran Islam telah digariskan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah salah satu tugas utama orang tua, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, kami Aisyah Shadia Islamic Kindergarten School sebagai pihak ketiga setelah orang tua dapat memberikan pengasuhan atau pendidikan secara profesional kepada anak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak di usia keemasannya. Proses pendidikan sejak usia dini memerlukan ilmu, keahlian, sistem pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Optimalisasi perkembangan kecerdasan memerlukan stimulasi dari lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan dalam memberikan rangsangan fisik, kognitif, dan rangsangan pembentukan perilaku yang mencukupi kebutuhan perkembangan anak. Kurangnya stimulasi lingkungan akan menyebabkan perkembangan anak tidak optimal. Masa usia dini merupakan masa di mana pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang dengan pesat dan anak banyak belajar dari apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Dengan diterapkannya sebagai model pembelajaran, aktivitas pembiasaan dan tenaga didik yang ahli diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Visi sekolah mempersiapkan anak didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, terampil, serta mandiri, dan mewujudkan prasekolah Islam unggul bertaraf internasional. Misi sekolah 1. Membiasakan membaca serta memahami isi ayat suci Al-Quran. 2. Menanamkan akidah dan akhlak Islami secara terpadu dalam aktivitas belajar mengajar anak. 3. Membina kemandirian anak didik melalui kegiatan pembiasaan. 4. Mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. 5. Mengembangkan bakat dan minat anak didik untuk meraih prestasi. 6. Mengembangkan budaya sekolah yang religius dan disiplin. 7. Menerapkan 3 bahasa dalam sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Tujuan sekolah 1. Menghasilkan individu yang soleh dan solehah. 2. Menghasilkan generasi yang berkualitas dan berguna bagi agama, keluarga, dan bangsa. 3. Menyelenggarakan metode pembelajaran yang efektif, berdampak bagi anak, dan menyenangkan. 4. Mempersiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahap perkembangan anak. 5. Menjadi prasekolah Islam unggul bertaraf internasional. 6. Menghasilkan tenaga didik yang berkualitas dan unggul. 7.
menjadikan anak multilanguage atau multibahasa. Karakteristik sekolah. Kurikulum di Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School disusun dengan mengusung nilai-nilai Islami sebagai dasar untuk pengembangan karakter anak. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain kemandirian, akhlak mulia, jujur, kepemimpinan, dan kreativitas. Penerapan nilai-nilai karakter tersebut dilakukan melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari di Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School secara rutin dan terpadu. Dalam mengelola pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School menerapkan model pembelajaran kelompok dan model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra yang dilaksanakan yaitu sentra blok, sentra mikro, sentra makro, sentra imtak, sentra seni, dan sentra alam. Dalam pengembangan potensi, Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School mengutamakan pengembangan potensi minat dan bakat anak dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, dalam aktivitas pembiasaan sehari-hari di sekolah, guru dan anak didik bersosialisasi menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Berikut model pembelajaran sentra yang diterapkan di Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School. Yang pertama, sentra blok. Sentra blok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Contoh alat dan bahannya: balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, Lego dengan berbagai bentuk, serta kertas dan alat tulis. Yang kedua, sentra mikro atau main peran kecil. Sentra mikro mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, bahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Contoh alat dan bahannya yaitu miniatur mainan, miniatur alat rumah tangga, miniatur alat kedokteran, miniatur transportasi, dan miniatur alat tukang. Kemudian yang ketiga, sentra makro atau main peran besar. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenali lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran aslinya. Contoh alat dan bahannya yaitu mainan pasar-pasaran, mainan rumah-rumahan, mainan dokter-dokteran, dan juga mainan salon-salonan. Yang keempat, sentra imtak. Sentra imtak mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut oleh anak. Sentra imtak sebagai pengenalan berbagai agama dan sikap saling menghormati antar agama. Kemudian yang kelima, sentra seni. Sentra seni dibagi dalam seni musik, seni tari, dan seni rupa. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, dan aspek sosial emosional, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, sentra alam. Sentra alam berhubungan dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra alam diisi dengan berbagai bahan mainan yang berasal dari alam, seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. Di sentra alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasannya masing-masing, dengan hasil yang berbeda. Bahan dan alat yang digunakannya tentunya harus bebas dari bahan beracun atau binatang kecil yang membahayakan. Program unggulan. Yang pertama, program keislaman.
Dalam program ini terdapat ibadah, sholat 5 waktu, hafalan surah, mengaji, dan pembiasaan perilaku berakhlak mulia. Hafalan surah dan mengaji dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Sedangkan pembiasaan perilaku berakhlak mulia dan sholat 5 waktu dilakukan setiap hari dalam waktu-waktu yang sudah terjadwal. Dengan adanya program ini, diharapkan anak dapat memiliki landasan agama Islam yang kuat dan bertambah ilmu pengetahuannya tentang Islam. 2. Program Juara Ekskul. Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School mengutamakan dan membantu untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Untuk mengetahui minat dan bakat anak, maka diadakan beberapa ekskul yang dapat diikuti oleh anak. Anak dapat bebas mengikuti semua ekskul yang disediakan untuk membantu mengetahui minat dan bakat anak. Ekskul yang dapat diikuti oleh anak yaitu yang pertama, musik. Tersedia beberapa alat musik yaitu piano, gitar, drum, biola, dan beberapa alat musik tradisional seperti gong dan lain-lain. Kemudian ada tari. Tersedia beberapa jenis gerak dan musik yang juga membantu fisik motorik kasar anak. Kemudian yang ketiga ada olahraga. Tersedia olahraga, taekwondo, berenang, dan sepak bola. Ekstrakurikuler ini dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan jadwal-jadwal yang sudah dibagi setiap ekskulnya, sehingga anak dapat mencoba dan tidak bertabrakan dengan ekskul lainnya. Selain itu, lembaga juga menyediakan lomba-lomba tertentu dari dalam maupun luar sekolah sebagai hasil dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang ketiga, program Sadar Literasi. Program ini dilaksanakan setiap hari pada pagi hari selama 30 menit. Dengan adanya program literasi ini, diharapkan dapat membiasakan anak suka membaca. Pada setiap kelas disediakan pojok baca dan perpustakaan mini untuk tempat kegiatan literasi. Dalam perpustakaan mini tersebut disediakan buku-buku cerita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 4. Program digital. Di era perkembangan zaman digital yang semakin maju, Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School menyediakan program digital dengan tujuan agar anak mampu bersaing di dunia luar kelak dan mendapat ilmu pengetahuan dasar digital yang baik dan benar sejak dini. Kami menyediakan ruang digital yang berisi komputer dan permainan digital yang dapat digunakan oleh anak. Program digital ini masuk ke dalam jadwal pembelajaran kognitif anak. 5. Program kajian rutin orang tua. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak akan maksimal tanpa bimbingan dari orang tua. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kajian rutin bersama orang tua untuk membantu para orang tua dalam memberikan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Kajian rutin ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 semester. Selain itu, orang tua juga akan diberi sebuah buku untuk memantau perkembangan anak di rumah. Berikut merupakan kalender pendidikan Aisyah Sadia Islamic Kindergarten School tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, bulan Juli 2021 dengan uraian kegiatan libur semester 2, awal masuk tahun pelajaran 2021-2022, manasik haji, hari raya Idul Adha, libur hari raya Idul Adha, dan kegiatan parenting. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran yaitu 10 hari. Kemudian bulan Agustus 2021, uraian kegiatan, libur tahun baru Islam, lomba PHBI, libur hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, lomba PHBN. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 21 hari.
Kemudian bulan September 2021, uraian kegiatan alam di luar sekolah, dan pameran seni. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 24 hari. Kemudian bulan Oktober 2021, uraian kegiatan study tour, kegiatan parenting, Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba mewarnai, dan hari Sumpah Pemuda. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 22 hari. Bulan November 2021, dengan uraian kegiatan Hari Pahlawan, kunjungan ke Tugu Pahlawan, dan Hari Guru. Jumlah hari kegiatan pembelajaran 24 hari. Kemudian bulan Desember 2021, uraian kegiatan pameran sains, pembagian rapot semester 1, libur semester 1, dan libur hari raya Natal. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 12 hari. Bulan Januari 2022, uraian kegiatan libur umum tahun baru, hari pertama masuk semester 2, kegiatan parenting, dan cooking day. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 23 hari. Kemudian bulan Februari 2022, uraian kegiatan libur umum hari Imlek, kegiatan Isra Mi'raj, libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 21 hari. Kemudian bulan Maret 2022, uraian kegiatan libur umum hari raya Nyepi, cooking day dengan bahan dasar pisang, bazar hasil karya, kegiatan parenting, dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 23 hari. Bulan April 2022, uraian kegiatan halal bihalal menjelang Ramadan, libur awal Ramadan, libur umum wafat Isa Al-Masih, peringatan Hari Kartini, libur akhir Ramadan. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 8 hari. Bulan Mei 2022, uraian kegiatan libur umum hari buruh, Idul Fitri, Hari Raya Waisak, libur umum kenaikan Isa Al-Masih, masuk pembelajaran atau halal bihalal, dan kegiatan parenting. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 17 hari. Bulan Juni 2022, uraian kegiatan libur umum hari Pancasila, study tour ke kebun binatang, pembagian rapot semester 2, wisuda dan pentas seni, dan libur semester 2. Dengan jumlah hari kegiatan pembelajaran 10 hari. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukanlah persoalan ke sekolah, ke kampus, dan mendapatkan ijazah, namun soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya Valina Singka Sumadiono mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.